Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul adzim. Al-ayat surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-28. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Bapak Ibu sekalian, jemaah subuh, semoga kita dimuliakan Allah. Insyaallah asbab daripada kita istiqomah, asbab daripada kita bahasa orang sekarang konsekuen, asbab daripada kita tetap dalam keimanan, derajat kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab untuk mendapatkan derajat takwa yang berhadiah surga itu, Bapak Ibu sekalian, tidak sembarang orang yang bisa memasukinya. Makanya Allah pilih, Allah tentukan, Allah berikan syaratnya. Apa syaratnya menjadi orang yang bertakwa itu? Apa syaratnya menjadi orang yang dimuliakan itu? Syaratnya tidak banyak, Bapak Ibu, satu saja. Syarat dimuliakan Allah satu saja. Apa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling dimuliakan Allah adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bermohon kepada Allah dan harus kita punya keyakinan kita ini termasuklah hendaknya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau sekiranya kita sudah berusaha menjadi hamba yang beriman dan bertakwa, tinggal lagi mempertahankannya. Sebab mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mendapatkan sesuatu itu sulit, memperoleh sesuatu itu payah. Tapi sesungguhnya ada yang lebih sulit, ada yang lebih payah, yaitu mempertahankannya. Pejuang-pejuang kita dulu mengatakan meraih kemerdekaan itu sulit, tapi lebih sulit mempertahankan kemerdekaan. Menggapai keimanan itu payah, tapi lebih susah mempertahankan keimanan.
Ibu sekalian, bagaimana sejarah-sejarah masa lalu membuktikan tokoh-tokoh para sahabat Nabi termasuk Rasulullah tidak pernah gentar, tidak pernah mundur, tidak pernah kendur untuk mempertahankan keimanan. Barangkali terngiang di telinga kita cerita sekeluarga yang dibunuh, yang disiksa, yang dihabisi sekejap-kejapnya karena mempertahankan keimanan. Siapa mereka itu? Yaitu keluarga Yasir. Keluarga siapa Pak Ibu? Yang pertama ayahnya Yasir, yang kedua istrinya Sumayyah, yang ketiga anaknya Ammar. Makanya terkenallah dengan nama Ammar bin Yasir. Bayangkan Ibu sekalian, disiksa dengan siksaan yang sangat kejam, dibuka bajunya, diseret di atas batu kerikil yang panas, padang pasir yang sangat kering, yang sangat terik matahari menghantamnya. Kemudian apa lagi? Dibakar dalam bara api yang sangat besar, sampai-sampai bara api itu padam mati karena air daging, air kulit daripada mereka. Dagang memakan sate Bapak Ibu sekalian, basah baru daging tuh, wah bakar ya api dete baru, itu mati pada mati tadi. Demikianlah keadaan mereka. Bahkan Sumayyah yang terkenal dengan wanita syahidah pertama. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, wanita yang mati syahid pertama dalam sejarah Islam adalah Sumayyah. Bayangkan, mohon izin, mohon maaf, memang kekejaman yang sangat biadab dialami oleh Sumayyah. Diambil besi panas, dipanaskan di bara api, ditusukkan kemaluan Sumayyah. Tidak ada lagi kekejaman yang lebih daripada itu. Ammar bin Yasir anaknya demikian juga, demi mempertahankan keimanan, kalimat la ilaha illallah, dia rela menerima kematian itu sebab dia yakin Allah memberikan ganjaran. Apa ganjarannya? Orang yang mati syahid tidak ada ganjarannya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka kokoh, mereka istiqomah. Bahkan Bilal bin Rabah, Bapak Ibu sekalian, seorang muda, ketika itu seorang muda ditindih di atas batu besar, dibiarkan di tengah panas. Abu Bakar Siddiq tidak tahan, tidak tega melihatnya, lalu menembus kepada kafir Quraisy, berapa kalian jual budak kalian ini biar saya bebaskan? Karena Abu Bakar inginkan kebebasan daripada Bilal bin Rabah, mereka meminta tebusan yang sangat mahal. Namun Bilal tidak pernah goyah mempertahankan keimanannya. Hei Bilal, engkau harus menuhankan Tuhan kami, Lata, Uzza, Hubal. Apa kata Bilal? Ahad, Ahad, Ahad. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Hah? Satu. Satu. Ada yang menjawab satu. Apa yang lainnya? Hari Minggu. Topiknya. Ada yang jawab satu, ada yang jawab hari Minggu. Mana topik Bapak Ibu? Benar. Abu? Ada yang jawab satu, ada yang jawab Minggu. Mana yang benar? Satu. Kalau saya memberikan pandangan, kedua-duanya benar. Betul keduanya. Kenapa? Satu, memang itu maknanya wahidun, satu, ya kan? Ahad. Kemudian apa kaitannya dengan Minggu? Minggu itu hanya sebutan bagi dari agama lain. Sebetulnya hari itu dimulai dari hari pertama, yaitu hari Ahad. Makanya Ahad, Isnin. Isnin itu kan dua itu, Isnaini. Yang ketiga apa harinya? Salah satu. Kadang-kadang awak nangkuk dari agama awak yang nama hari itu. Jadi coba
salah satu hari yang keempat apa? Komis. Hari keempat Kamis, betul Pak? Komisun. Hah? Hari keempat apa? Rabu. Tahulah akar katanya itu. Rabu itu orang sekarang yang bilang. Kalau orang tua-tua dulu apa katanya? Hari Rabaah pukul 1. Hari Rabaah, Rabu. Baru nomor 5 Kamis, Khamsatun. Jadi dia baru bahasa Arab semuanya Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang-kadang kita sok-sok tak mau mengganti hari Minggu dengan hari Ahad, padahal itu yang punya kita umat Islam. Menandakan sejarah penanggalan kalender almanak itu berasal dari Islam. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada topik kita adalah benteng keimanan dan ketenangan itu, yaitu iman. Makanya mohon maaf tadi imam kita membaca dalam hadis, dalam doa kunut, Allahumma hdina fiman. Bu, saya membaca dari doa kunutnya, Allahumma hdina fiman. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami hidayah, cahaya iman, sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Kita tidak minta kaya, tidak minta sehat, tidak minta panjang umur. Doa kita yang pertama tadi, tapi doa kita yang pertama adalah minta hidayah cahaya iman. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dikatakan tadi dalam Al-Quran tadi, sesungguhnya orang-orang beriman itu akan menjadi tenang dan tentram hatinya apabila banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, selalu menyebut Allah, maka dia akan tenang hatinya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Diulang kembali oleh Allah. Ingat kata Allah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati kalian menjadi tenang dan tentram. Itu cara secara umum, secara garis besar. Tapi ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan keimanan dan ketenangan hidup ini. Awaknya kokoh iman awak, nyak tonami dui awak, ada caranya Bapak Ibu sekalian. Saat ini masanya, sekarang ini waktunya. Makanya dari itu jangan pernah kita mundur-mundur waktu bertaubat. Sebab mohon maaf, berapa banyak orang yang sudah terkubur mati, berapa banyak orang yang sudah jadi mayat terkubur dalam tanah saat ini. Rupanya Bu, Pak, minta balik ke dunia. Bu, minta apa yang meninggal tu? Minta balik kembali. Itu Pak Imam tadi baca. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqim. Mohon diluruskan itu bagaimana? Sekiranya kalian melihat, seandainya kalian melihat orang-orang yang sudah mati dikubur orang kafir di masa lalu, mereka tertunduk malu, mereka tertunduk tidak berdaya, tidak sanggup lagi angkat kepala. Kenapa? Malu, mereka sudah terlanjur melakukan dosa. Minta kembali, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah melihat ya Allah, kami sudah mendengar, makanya kembalikan kami ke bumi agar kami melakukan amal soleh. Dan kami baru yakin itulah sebenar-benarnya kuasa Engkau. Jadi supaya kita nanti tidak menyesal, tidak minta balik awak dari dalam buku ke dunia balik. Ini banyak amal. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, 3 saja caranya. Itu dalam boleh Pak. Lapor itu subuh dibaca dulu deh. Jemaah biasa. Oke nih. Dan 3 saja. Semuanya berawal dari suku kata is. Oh nggak ada lo
Iko setiap Senin, setiap Jumat, kadang-kadang ke SSB ceramah Rabu sore, tapi tidak nyimpan. Yang tersimpan apa? Di rumah Ustaz tadi berbola. Apa ceramahnya kaji? Tidak. Bukan bola-bola, bukan lucu itu yang diharapkan Bapak Ibu sekalian. Tapi yang intinya kajian yang bisa dijadikan sebagai bekal kita. Makanya cara untuk membentengi keimanan kita, untuk mendapatkan ketenangan hidup, 3 caranya Bapak Ibu. 1, istiqomah. Tetap kita mempertahankan keimanan amal ibadah yang telah kita lakukan, yang telah dilatih kemarin. Apalagi sekarang kita sudah meninggalkan bulan Syawal, berarti sudah sebulan lebih kita tinggalkan Ramadan. Masuk kita bulan Zul. Bulan Zul apa ya? Zul apa? Zulkaidah sudah tuh. Ini berapa bulan Arab kau yang awalnya Zul kau? 2 atau 3? Zulkaidah, Zulhijjah, Zulhijjah masuk. 2 saja. Zulkaidah ini istimewa bu, banyak utamanya. Orang sering mengabaikan. Apa keistimewaannya? 1 yang jelas, Zulkaidah adalah bulan urutan pertama yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan yang dihormati, bulan haram, bulan yang diagungkan. Ini dia bulan pertama itu. Sebab ada 4 bulan yang dimuliakan, ada 4 bulan haram. 1 Zulkaidah yang pertama, 2 Zulhijjah yang kedua, 3 Muharram berurutan ketiganya. 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Ramadan tinggi lagi dan lagi. Makanya Bapak sekali dari Allah Subhanahu wa taala harus kita paham, tingkatkan, pertahankan amal ibadah kita, tetap istiqomah, itu cara terbaik. Karena para ulama mengatakan ketika sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu Islam ya Rasul? Rasulullah menjawab, Kul amantu billah summa istaqim. Katakan kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Seluas itu Islam, sebesar itu Islam, Rasulullah hanya menjawab singkat saja, amantu billah summa istaqim. Katakan kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Makanya para ulama mengatakan jawaban Rasulullah itu istilahnya jawami al-kalim. Jawami al-kalim, jawaban yang singkat tapi luas makna. Jawaban yang ringkas tapi masih banyak penjabarannya. Amantu billah sumas, beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. 1. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya mempertahankan keimanan, membentengi ketenangan itu? Yaitu dengan cara istighfar. Makanya di awal tadi saya katakan, diawali semuanya dengan suku kata is. Yang pertama tadi istiqomah. Yang kedua Istighfar. Apa maksudnya istighfar? Kita menyadari, menginsafi bahwa kita tidak pernah lepas dari dosa, tidak pernah luput dari maksiat. Jangankan berbilang tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari saja tidak bisa kita jamin diri kita tidak berdosa. Iya bu, itu memang masalah jiwa ini mah sholat, zikir, mendengarkan ceramah bisa jadi keluar dari masjid ini sudah ada timbul dosa-dosa. Apa contoh? Keluar dari masjid itu, pada timbul ustaz ini, tak apa-apa sakit itu, mulai macam-macam kan? Iya bu. Jadi susah kita keluar boleh. Nah, memang mohon maaf saya sakit kemarin 2 bulan lebih. Tapi Allah Maha Kuasa, Asy-Syifa, Maha Penyembuh. Lah, aku pesankan dulu.
Kalau anda tu memang nyokot ada 2 kali dosa ibu. Bapak Ibu sekalian, istighfar. Apa maksud istighfar? Setiap kali kita terlanjur melakukan dosa atau maksiatan, baik oleh lisan kita maupun oleh anggota tubuh kita, kembali memperbanyak minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah, minal khataya, astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah, minal khataya. Banyak minta ampun. Nabi Muhammad dijamin masuk surga 1 kali istighfar sehari semalam. Dalam riwayat lain mengatakan 70 kali. Awak menonton tu tapi serobot tidak, tapi baunya tu tentu oleh. Nampak jawab dari serobot kan nampak rasa. Berapa kali kita istighfar sehari semalam? Nabi Muhammad dijamin masuk surga 100 kali istighfar kepada Allah. Karena istighfar ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Istighfar ini bagaimanapun besarnya, beratnya dosa kita Allah ampuni. Hanya satu yang tidak terampuni, yaitu syirik kepada Allah. Selain itu insya Allah diampuni dan takut. Tapi jangan disengaja melakukan dosa untuk mempermainkan agama. Terakhir Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi istiqomah, yang kedua adalah istighfar, yang ketiga adalah istighfar. Apa yang ketiga? Melintas dalam pikiran kita. Istighfar. Istighfar itu kan sholat kita petunjuk. Betul. Memang itu yang dimaksud. Tidak ada keraguan itu. Apa maksudnya istighfar itu? Memohon bantuan, pertolongan, meminta kekuatan kepada Allah supaya kita diteguhkan dalam keimanan. Tidak ada tempat kita selain Allah tempat meminta kepada Allah. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak, tidak pula diberanakan. Tuhan tempat meminta, Tuhan tempat meminta. Tidak ada yang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian berbahagia. 3 ini, istikharah ini harus kita perbanyak. Setiap kita akan melakukan sesuatu, mempunyai rencana sesuatu, mintalah senantiasa pertolongan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, Iko kami berencana membuat Iko ya Allah. Bagaimana kira-kira sebaiknya ya Allah? Allah akan berikan kepada kita berupa ilham petunjuk. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Karena biasanya setelah Ramadan lewat, Syawal berlalu, kita kembali lalai dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Contoh, bulan puasa petang, saya yakin tidak pun penuh 200 WhatsApp, 1,5 ada sholat subuh. Ya Pak? Mana orang begini? Pesuduh? Mana tahu ya? Sibuk suruh, besok baru kedua suruh, tapi puasa. Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya tadi ada 3. Istiqomah, tetap mempertahankan keimanan amal ibadah kita. Yang kedua, berbanyak minta ampun kepada Allah, tapi kepada manusia berbanyak mohon maaf. Ini lain-lain tuh. Dosa kepada Allah bisa diampuni, bisa lunas dengan istighfar. Dosa kepada manusia tidak bisa lunas dengan istighfar. Berdosa waktu orang lain, ada maksiat kita kepada orang lain, tidak bisa ditebus dengan istighfar. Apalagi berkaitan dengan hak yang hutang piutang. Hutang 5 juta, 10 tahun udah bayi-bayi. Kadang-kadang terjadi hutang itu Bapak Ibu sekalian, bukan orang yang punya hutang yang malu jumpa dengan kita.
awak yang bagi hutang saudara bunyi. Iya bang. Nah, dipinjamnya duit awak, diutangnya duit awak setahun yang lalu lah, setahun baru dibayar-bayar ini. Awak yang sogan disuruh ini, ya jangan malu bayar. Makanya mohon maaf kalau berkaitan dengan hak dan hutang-hutang tidak bisa dibayar ditebus dengan istighfar. Hutang apa kepada seseorang sianu amal istighfar apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena berkaitan dengan hak orang. Yang ketiga adalah istighothah. Mohon petunjuk, mohon kekuatan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian berbahagia, demikian yang disampaikan, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.